Shalom wanita Allah. Shalom. Puji Tuhan. Berapa banyak ibu wanita Allah yang mengalami Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kita. Lambaikan tangannya kita sama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Hidup kami ada dalam naungan tangan-Mu. Dan hari ini kami mau merayakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan dalam hidup kami melalui pujian penyembahan kami. Dan kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan Raja di atas segala raja, Sang Pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap memuji Engkau, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari wanita Allah, saya undang bangkit berdiri, kita bersuka cita bersama di dalam Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan, haleluya. Sebab ya Tuhan sungguh baik. Mari bersorak.
adanya dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan kasih Tuhan, cinta yang murni yang datangnya daripada Engkau untuk kami. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, kami bisa menjadi milik Tuhan. Kami berharga bagi Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan tempat kami di hati Tuhan, sebab hidup kami berharga. Terima kasih Yesus. Jiwaku sungguh merindukan, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku, Kau kekasih jiwaku. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Ku mau melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Katakan, Yesus, Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, musim demi musim, Tuhan, Engkau selalu menyertai hidup kami. Tuhan,
Engkau selalu ada dalam hidup kami. Tuhan, kasih-Mu tak pernah berubah. Cinta-Mu semakin dalam, cinta-Mu semakin dalam dalam hidup kami. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan, percaya penuh, berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Satu-satunya Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami sedetik pun. Bahkan sampai memutih rambut kami, Engkau tetap menyertai kami. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Mari kita bangkit berdiri. Sembah Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Yesus, Kau kekasih. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Engkau akan menyatakan cinta-Mu kepada kami umat-Mu, kepada wanita-wanita yang hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sentuh tiap hati kami dengan cinta-Mu. Sentuh hati-hati kami, hidup kami dengan kasih-Mu Bapa.
karena hanya cinta-Mu, hanya kasih-Mu Bapa yang membuat kami tetap kuat di dalam Engkau. Persiapkan hati-hati yang mendengar, urapi telinga-telinga yang mendengar suara hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami siap mendengar sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat sore. Sebelum saya menyampaikan firman renungan pada sore hari ini, saya ingin menceritakan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saya. Tepat 1 tahun yang lalu, suami saya dibawa pulang ke surga. Entah ini satu kebetulan tapi saya yakin ini bukan satu kebetulan saya bisa berdiri di tempat ini. Tepat 1 tahun yang lalu, saya mengalami kasih Kristus yang luar biasa dalam hidup saya. 1 tahun yang lalu, saya dan suami kena COVID. Saya harus ada di rumah sakit. Waktu itu ibu gembala yang mendampingi terus, saya konsultasi terus, ya apa ini? Waktu itu suami saya oksigennya sudah mulai turun. Kami ada oksigen di rumah, tabung kecil ada 2. Saya mulai kasih oksigen, bantuan oksigen. Saya tanya, nafasmu gimana? Enggak apa-apa. Tapi dicek saturasi sudah turun. Jadi saya kasih dia oksigen. Siang itu sore sudah pakai oksigen. Setelah malam saya berpikir, kalau oksigen ini habis tengah malam, terus ya apa? Saya telepon ibu gembala, ini anaknya apa ya? Apa saya harus ke rumah sakit aja? Karena di rumah sakit pasti tersedia oksigen. Jadi saya putuskan saya ke rumah sakit Jember Siloam. Sekitar jam 11-12 tengah malam saya berangkat, dijemput ambulan. Kita sampai di sana, saya enggak ngerti apa itu rumah sakit karantina dan sebagainya, saya enggak ngerti. Tapi saya enggak bisa membayangkan. Jadi waktu saya masuk, saya ditaruh 1 kamar sendiri, suami saya 1 kamar sendiri. Saya cari yang 1 kamar 2 orang enggak ada. Akhirnya petugas bilang, saya kasih kamar yang berhadapan, jadi berseberangan gini. Kemudian saya mulai diperiksa, suami saya mulai diperiksa, saya diberi obat, suami saya juga diberi obat. Ada banyak hal pergumulan yang terjadi. Obat saya dengan obat suami saya enggak sama. Saya sempat telepon anak saya, ini gimana? Bagaimana ini obatnya kok enggak sama? Anak saya bilang, nurut aja sama dokter. Kalau mama enggak nurut, nek ada apa-apa ya apa? Saya bilang, ya wis mama nurut. Sampai hari kedua, saya sehat, enggak ada gejala. Hari kedua suami saya mulai turun lagi oksigennya, badannya panas. Levelnya sudah mulai dari yang pakai selang biasa, mulai ditambah lagi pakai yang ada ini oksigen, bantuan oksigen itu. Saya tanya lagi, kamu sesek? Enggak. Saya sendiri enggak apa-apa, tapi kemudian saya mulai panas, badan saya meriang-riang. Kemudian hari ketiga, oksigen tambah turun.
saya mulai greges, mulai enggak enak. Sampai hari ke-4 saya mulai difoto lagi paru-paru, suami saya difoto lagi paru-paru, kemudian kurang baik hasilnya. Sudah putih ya. Hari ke-5 saya mulai dapat kamar yang 1 kamar 2 orang. Suami saya seneng. Waduh, kita bisa, maksudnya saya juga bisa merawatnya sepanjang waktu karena enggak perlu jualan nyebrang riwa-riwi gitu ya. Kemudian saya mulai sukacita ya wis puji Tuhan kita bisa 1 kamar. Tapi itu cuma berjalan beberapa jam aja. Setelah itu suami saya harus dipindah ke kamar lain. Di situ ada mesin ya, mesin bukan ventilator bukan, tapi mesin itu membantu oksigen itu supaya lebih lancar karena sudah pakai yang seperti pelembungan itu loh. Kalau nafas itu tambah angel gitu ya, tambah enggak enak kata suami saya. Jadi dia enggak mau sih pakai pelembungan, akhirnya pakai alat itu. Saya dampingi dia, saya terus telepon sama anak-anak juga, ibu gembala terus telepon. Saya bersyukur punya ibu gembala yang baik. Karena sepanjang hari saya terus dipantau, kita terus kontak ya, jadi saya terus ada kekuatan tidak sendiri. Karena anak-anak tidak bisa nyambangi, kita hanya bisa telepon video call. Setelah itu makanan suami saya tetap makan, bisa makan. Dan itu juga melegakan, pikir ya enggak apa-apa. Saat sudah masuk sore saya sudah duduk berjam-jam mendampingi dia, saya mulai lelah, saya mulai ngantuk, pinggang saya mulai sakit, duduk itu mau berdiri itu sakit. Jadi suami saya pertama, aku pulang ya, maksudnya kembali ke kamar, dia pegang tangan saya, enggak boleh, saya pegang tangannya. Kemudian setelah itu suami saya tenang, tidur. Waktu itu juga sudah dapat infus obat yang katanya bagus, kata dokter bagus, obat di dewa katanya dokter. Saya juga mulai, oh puji Tuhan, infus itu sudah masuk, mungkin sudah tenang, jadi dia bisa tidur. Saya perlahan-lahan saya tinggal. Saya di kamar sempat tidur sebentar, tiba-tiba suster laki-laki ya, di sana penjaganya laki-laki, perawat itu datang dan saya digugai. Bu, iya, suami ibu sudah enggak ada. Saya itu kaget, tapi saya juga heran. Pada saat saya kaget itu saya enggak merasa apa-apa. Saya enggak bisa nangis atau lari mencari suami saya, enggak. Saya itu cuma duduk. Saya enggak nangis. Tapi saya seperti ada satu kuasa, seperti ada tangan atau pribadi yang peluk saya. Dan itu seperti tidak ada rasa sedih. Saya sendiri heran, saya tidak nangis. Waktu saya kemudian duduk, saya perlahan-lahan berjalan dengan bawa infus itu ke kamar di mana suami saya berbaring. Saya lihat itu, saya tidak ada rasa nangis atau geru-geru atau ya apa enggak. Saya itu bisa enggak, seperti biasa gitu. Saya pegang tangannya, saya raba ini mulai saya bersihkan. Saya duduk di depannya gini, saya pegang tangannya. Kamu sudah pulang ke surga. Saya juga telepon anak-anak, saya kuatkan anak-anak supaya tidak perlu nangis. Mungkin perawat-perawat juga heran, istrinya ini kok bisa tidak nangis, kok bisa tidak panik atau gimana. Bisa tenang, saya sendiri juga heran. Sampai sekarang pun saya heran. Tuhan perbuat perkara yang dahsyat pada saya. Setelah itu saya kembali ke kamar. Setelah beberapa jam saya mulai telepon, siapkan baju untuk papa, kirim ambulan gimana, penguburannya gini-gini, Zoom bagaimana. Itu saya enggak nangis. Cuman ada rasa bersyukur. Tuhan, Engkau baik.
Tuhan Engkau baik. Saya hanya katakan, Tuhan Engkau luar biasa. Suami saya ada bersamamu. Suami saya sudah pulang dulu. Kemudian saya telepon, saya minta kembali ke Lumajang aja, cari rumah sakit di Lumajang, diusahakan dengan Ibu Gembala. Akhirnya saya dibawa ambulan, esoknya saya dibawa ambulan ke Lumajang, ke rumah sakit Bayangkara. Tapi sepanjang perjalanan itu tidak ada rasa sedih, cuma rasa syukur di hati saya. Saya bisa pulang Lumajang. Setelah itu saya dimasuk ke rumah sakit Bayangkara. Saya pikir saya dapat kamar, ternyata saya ditaruh di bangsal. Bangsal itu tidak seberapa besar, ada 5 pasien di situ. 4 pasien ini punya pendamping, baik itu suaminya, anaknya, ada anaknya, semua punya didampingi keluarga. Cuma saya enggak mau, saya mama masih kuat, enggak usah. Karena apa? Kalau sudah masuk di ruang isolasi itu tidak boleh keluar, ada perjanjiannya, tidak boleh keluar. Keluar pintu tidak boleh, jadi dikirim di depan pintu, ya kiriman itu masuk, tidak boleh keluar, yang jaga. Sampai segitu. Saya itu berbaring di situ, saya ini sampai heran, Tuhan, aku di rumah ada AC, ada ranjang yang enak. Saya di sini tidak ada AC, ranjangnya itu atas, kalau dibuat gini itu sak gledek-gledek gitu ya. Tapi hati ini loh, saya enggak ngersulo, enggak nangis. Saya juga heran, tambah hati ini saya bisa memiliki kasih kepada itu yang jaga-jaga dulu sakno ya. Oh itu bisa seperti itu, sampai saya minta masker, kirim masker buat sing jaga-jaga ini enggak punya masker. Nanti ketularan ya apa. Saya terus mengalir di hati saya ini kasih Tuhan itu. Saya bisa menjalani beberapa hari di bangsal itu. Saat pertama kali saya lihat di sebelah sana itu parah-parah, sampai muntah, sampai terus enggak karu-karuan kondisinya. Kamar mandi itu jadi satu. Jadi di kamar mandi itu ada muntah, ada sembuh, terus enggak karu-karuan. Saya itu sandal saya itu ketinggalan di Jember. Jadi kalau saya ke kamar mandi itu ya enggak pakai sandal, tapi saya bisa menjalaninya. Saya seperti biasa. Saya juga cerita, lihatan ini kamar mandi kayak gini, banyak muntah, kotor gitu ya. Tapi saya mampu dikasih kekuatan sama Tuhan sehingga saya enggak nangis. Kadang kan orang naik susah itu kan nangis ya. Ngersuloh gitu, kok saya di sini. Saya enggak ada itu. Setelah beberapa hari di situ saya mulai enak, saya kembali ke kamar perawatan biasa dan saya akhirnya sembuh dipulang. Waktu pulang pun sampai di rumah itu seperti biasa, enggak ada apa-apa. Saya merasa aneh tambahan, saya ini pulang sendirian, tapi enggak ada rasa sedih di hati saya. Dan itu berlanjut berhari-hari, bahkan mungkin beberapa minggu saya ngalami seperti itu tanpa ada susah. Saya tahu tangan Tuhan yang gendong saya, yang peluk saya sehingga saya mampu menghadapinya. Tetapi setelah berjalan beberapa lama, saya mulai sadar. Mulai sadar saat saya sendiri di kamar, saya mulai ingat suami saya. Saya setiap ingat, saya tidak pernah sedikit pun saya menyalahkan Tuhan, kok dibawa pulang Tuhan, enggak. Saya bersyukur, saya nyanyikan pujian, ku mau bersyukur. Tapi nangis terus. Saya suwet di hati ini, sedih sekali. Tuhan, aku melok ae. Aku sudah di dunia ini tidak ada yang kuingini. Hanya Engkau Tuhan. Aku bawaan pulang ae. Tidak ada apa-apa di dunia ini, tidak ada sing ngaboti hatiku, tidak memberati apapun di dunia ini.
anak-anak sudah besar. Saya mau ikut, saya mau pulang. Itu saya setiap kali berdoa saya nangis gitu. Saya tidak bersyukur, saya ngerti itu rencana Tuhan. Itu semua karena Tuhan punya rencana yang indah, yang terbaik untuk suami saya. Tapi hati ini sedihnya berbulan-bulan saya mengalami itu. Saya tinggalkan aktivitas, saya kurangi ya aktivitas saya sering di kamar, saya sering merenung, saya sering bersyukur, benar bersyukur, tapi kesedihan hati itu sampai saya ada sesuatu yang hilang, hati saya itu kayak separuh hilang. Saya bilang ke keponakan saya, ini loh hati ini hilang separuh, wis tidak ada keinginan untuk hidup lagi. Aku mau kepinginnya itu sama suami, ikut suami saya. Saya tidak pernah cerita ke anak-anak, takut anak-anak sedih. Cuman saya ungkapkan ke ponakan saya waktu jalan-jalan, ini loh hati ini iki wis hilang separuh. Gitu. Itu berjalan beberapa bulan sampai saya dapat SMS, WA ya dari Ibu Gembala. Ada doa 10 hari di tempat ini. Bapak Ibu Majelis bisa hadir untuk mendukung, untuk berdoa supaya jemaat diberi lawatan Tuhan, ada kebangunan rohani di tempat ini. Hati saya mulai tergerak, saya datang. Nggak tahu hari ke-5 atau ke-berapa saya datang. Kemudian saya mulai menyembah Tuhan, ikut nyanyi, ikut berdoa, ikut mulai mendoakan sidang jemaat di sini, minta mohon kebangunan rohani. Hari tidak ada ya pulang, terus tapi ada kerinduan, aku mau datang lagi besoknya, datang lagi. Saya minta antar anak saya, datang lagi. Kemudian sampai hari Jumat. Hari Jumat itu mulai saya berdoa, Tuhan kirim kebangunan rohani di tempat ini. Saat itu tiba-tiba saya bisa nangis. Hati ini rasanya hancur. Aku terlalu mementingkan perasaanku, keadaanku. Sering lebih mementingkan situasiku sendiri, tidak peduli. Kurang peduli, tidak peduli keselamatan orang lain, tidak peduli gereja kita. Tapi pada saat saya mulai berdoa untuk orang lain, di situ mulai mengalir di hati saya kasih itu kembali. Dan itu terus berlanjut, saya mulai lagi bisa bersyukur, saya mulai lagi bisa meninggalkan kesedihan saya, dan saya yakin saya sudah dipulihkan dan disembuhkan. Kemudian saya ceritanya panjang ini. Tapi tiba-tiba setelah itu berlangsung, saya dapat telepon Ibu Gembala, Febe tolong bisa bantu Cik Febe jadi ke Solo, ikut jadi kesehatan, seksi kesehatan. Waktu itu sebelum Ibu Gembala telepon saya sudah janji sama Tuhan. Tuhan, saya mau, kalau disuruh saya akan bilang iya. Saya sudah janji di situ. Jadi saya waktu ditelepon diajak jadi panitia, saya juga terkejut, tapi saya tidak nolak. Saya sudah janji soalnya, iya. Saya tidak mau menolak lagi apa yang Tuhan percayakan pada saya. Kemudian itu berlanjut sampai mendekati kurang 3 atau 4 hari. Saya teruskan berdoa ya, berdoa untuk acara di Solo. Tiap saya pagi berdoa, saya berdoa untuk acara di Solo supaya Tuhan lawat wanita di RC itu ya. Setelah itu tiba-tiba Roh Kudus itu bilang gini, kamu mau apa ke Solo? Saya jawab, aku ada tugas, aku mau melayani. Ditanya lagi, apa dasarmu mau ke Solo melayaniku?
Saya itu bingung sampai mau jawab apa. Saya bawa tidur sampai besoknya pertanyaan itu terus mengejar saya. Kemudian sampai saya terus akhirnya hari ketiga saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ke Solo karena aku mengasihi Tuhan. Aku ke Solo karena aku cinta Tuhan. Tentunya aku harus cinta pekerjaanmu. Tentunya aku harus mengasihi seperti apa yang kau kasih. Melihat apa yang kau lihat, mendengar apa yang ingin kau katakan. Saya berlutut dan aku mengasihimu Tuhan, Tuhan ingatkan, di mana kasih mula-mulamu. Saya mulai menangis, ya Tuhan, aku sudah kehilangan kasih itu. Berapa tahun aku kehilangan kasih mula-mula itu di dalam hatiku. Aku mau kasih itu ada lagi padaku. Saya berseru kepada Tuhan, saya meminta Tuhan, kobarkan kembali kasih itu yang hilang dariku. Kemudian setelah itu saya berdoa, saya mau ngeleset. Setelah saya baru mau ngeleset gini, Roh Kudus lagi bilang, cari, baca mata kapak yang hilang. Saya ingat di Raja-Raja 2 ayat 6 ya. Saya mulai baca itu, ada ceritanya begini ya. Ada waktu itu Nabi Elisa bersama kelompoknya itu mulai padat gitu ya. Jadi teman-temannya itu bilang, mari kita bangun lagi rumah karena ini sudah padat, sudah banyak, enggak cukup gitu ya. Kita tebang kayu, balok kayu kita ambil untuk bangun rumah. Kemudian Nabi Elisa bilang, ya pergi ya wis. Tapi mereka itu bilang, enggak, kamu harus ikut. Nabi Elisa tetap harus ikut. Jadi dia pergi bersama pekerja-pekerja itu nebang kayu. Di tengah-tengah pekerjaan itu ada salah satu pekerja. Waktu nebang, mata kapak itu jatuh ke sungai. Saat itu si yang punya kapak terjatuh, mata kapak yang terjatuh, dia berseru, Tuanku, kapak pinjaman ini jatuh. Dan Nabi Elisa bilang mengambil sepotong kayu dan dia lemparkan itu ke sungai, kemudian mata kapak itu kembali terapung. Saya baca itu, iya, saya sudah kehilangan mata kapak. Bagaimana saya melayani Tuhan? Bagaimana saya bisa melayani Tuhan? Saya tidak punya mata kapak lagi. Saya kembali berdoa, saya berlutut, Tuhan, kembalikan kasih karunia. Karunia apa yang sudah kau berikan dulu, kembalikan kepada saya. Saya minta sama Tuhan, kalau engkau menghendaki aku melayani, kembalikan mata kapak itu pada saya. Saya berdoa, Tuhan damai, saya ada damai sejahtera. Saya berangkat ke Solo, saya sempat ceritakan hal ini di mobil dengan beberapa teman semobil saya. Begitulah saya akhirnya kembali melayani Tuhan sore hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saya dipulihkan, disembuhkan sama Tuhan. Dan saya rindu juga ke wanita yang ada di sini juga mengalami hal sama. Ada pemulihan kasih itu ada di hati kita. Kita harus mengasihi Tuhan. Berapa kali Tuhan bertanya pada Petrus? 3 kali. Petrus, apa engkau mengasihi aku? Oh ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Mungkin itu hanya kata-kata yang keluar aja. Sampai Tuhan bertanya kembali. Sampai 3 kali baru Petrus kena di hatinya. Dia katakan, aku mengasihi Tuhan. Sampai Petrus nangis, karena apa? Dia merasa hatinya tidak, waktu pertanyaan itu ke satu datang, kedua datang, dia tidak berikan sepenuh hati. Pada saat
3 kali pertanyaan itu datang, dia menyadari, iya Tuhan, aku mengasihimu dengan segenap jiwa, dengan segenap hati. Saya ingin membagikan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita baca di 1 Korintus 11 ayat 2b. 2 Korintus 11 ayat 2b. Saya bisa minta tolong Wiwi, bisa. Tunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Iya, terima kasih. Kita yang hadir di sini, Paulus mengatakan kita telah dipertunangkan dengan siapa? Kristus. Kita ini tunangannya Kristus. Kita harus menyadari kita ini tunangannya Kristus, calon istrinya Kristus. Seringkali kita lupa kan, apa dasar pertunangan? Saya mau bertanya kepada ibu wanita Kristus yang hadir di sini. Pada saat kamu sebelum menikah, apa dasarmu? Sampai kamu melangkah menikah. Apa? Cinta. Betul enggak? Karena kamu mencintai pasanganmu, kamu mau jadi tunangannya. Kita itu, tunangan kita Kristus itu luar biasa, cintanya kepada kita. 2000 tahun yang lalu dia sudah korbankan hidupnya, mati disalib. Karena apa? Karena cinta. Karena dia mencintai semua orang-orang yang sudah dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Dia sudah berikan semuanya. Dia itu Raja Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Dia rela jadi manusia. Karena apa? Karena cinta kepada manusia, ciptaannya. Dan cintanya itu abadi. Saya mau ceritakan ini supaya ngerti betapa cintanya Tuhan pada kita itu sangat besar. Mari kita baca di Yohanes 14, 16-17. Bukti, salah satu bukti cinta Tuhan kepada kita. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kita dan akan diam di dalam kamu. Ini bukti, Dia berikan Roh Kudusnya untuk kita, menyertai kita selama-lamanya, tidak ada batas, selama-lamanya. Roh Kudus sebagai pelindung kita, penasehat kita. Dia yang membawa kita untuk tetap berada di dalam rencana Tuhan. Dia yang menghibur kita saat kita sedih. Dia yang mengangkat kita saat kita jatuh. Dalam keadaan apapun saat ini, Roh Kudus, Dialah yang terus menopang kita. Itu cintanya Tuhan. Biar kita mengerti bahwa cintanya Tuhan itu abadi selama-lamanya untuk kita.
Kita sudah tahu bukti ya, bukti kasihnya Tuhan itu tidak ada bandingannya. Cintanya itu digambarkan seperti tingginya langit, seperti luasnya jagat raya ini ya, seperti dalamnya lautan. Itu cintanya Tuhan untuk kita. Sekarang Tuhan bertanya, bagaimana? Apakah engkau mencintaiku? Apa cinta? Cinta Tuhan itu bagaimana? Kita harus tahu ya. Kidung Agung 8:6 ayat 7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Itulah cinta. Cinta itu seperti api, nyala api Tuhan. Cinta itu air tidak bisa menghanyutkan cinta Kristus kepada kita. Bahkan seluruh harta benda tidak ada artinya. Lebih berharga cinta Yesus Kristus untuk kita. Itu ungkapan dari cinta. Betapa Tuhan mencintai kita lebih dari harta, lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Semuanya akan lenyap. Api cinta itu kita harus kobarkan kembali di hati kita. Kita harus memiliki api cinta Kristus itu. Bagaimana sepasang kekasih bertunangan tanpa cinta? Apakah yang hanya satu pihak cinta itu diberikan? Tentunya tidak. Yang lain harus juga mencintai. Periksa hati kita. Adakah cinta yang besar, yang dahsyat seperti api itu ada di dalam hati kita? Masih meragukan cintanya Tuhan? Tidak ya, cinta yang begitu besar sudah diberikan, dicurahkan kepada kita. Mari kita sambut cinta itu dengan kita juga membalas. Kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Lebih dari segalanya di dunia ini. Api itu, saya pikir gini, api, seringkali saya berbicara tentang api, itu seolah-olah api Roh Kudus bakar tiap kebangunan rohani, jamaah, api urapan, api sehingga kita bisa berbahasa roh, penuh Roh Kudus. Itu bayangan saya. Tapi Tuhan bukan cinta itu. Nebuat akan berakhir. Bahasa roh juga akan berakhir. Tapi kasih itu kekal. Cinta itu kekal. Jangan kejar nebuatan, bahasa roh. Memang itu diberikan sebagai fasilitas kita untuk melayani. Tapi terutama kejar kasih itu, cinta itu. Kobarkan kembali di hati kita. Kita baca di Wahyu 2, 1 ayat 7. Wahyu 2, 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas.
Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Tetapi bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Mungkin saat ini kita tetap rajin ibadah. Mungkin saat ini tetap melakukan tugas pelayanan. Mungkin kita sudah menjadi satu hal yang biasa. Kita melayani karena tugas. Kita melayani karena memang itu tanggung jawab. Firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak kembali kepada kasih yang mula-mula itu, kamu sudah jatuh, bertobatlah. Seringkali kita terlalu sibuk dengan pelayanan, melayani keluarga, melayani suami, melayani juga mungkin pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tanpa kita sadari, kasih mula-mula itu sudah hilang. Kita tidak lagi melayani karena kita mengasihi Tuhan, karena kita cinta kepada Tuhan. Kembali, Tuhan minta kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kasih yang semula, apa yang saat engkau bertemu dengan Tuhan, engkau merasakan betapa Tuhan mengasihimu, apa yang kamu kerjakan. Mungkin doa pagi. Saat ini kita sudah meninggalkan doa pagi. Mungkin kita ada waktu untuk baca firman dulunya, tapi sekarang kita sudah mulai tinggalkan kebiasaan kita. Tidak baca firman lagi. Apabila itu terjadi dalam hidup kita, sebenarnya kita sudah kehilangan kasih mula-mula itu. Sekarang mari kita bertanya kembali di hati kita. Adakah kasih, cinta Yesus tetap ada berkobar di dalam hati kita? Kita jawab, hanya kita sendiri yang bisa jawab pada Tuhan. Kalau engkau kehilangan kasih itu, minta Tuhan, kobarkan kembali, beri api cinta itu untukku kembali, untuk mengobarkan hati yang cinta Tuhan. Karena apa? Hanya karena cinta kita mampu menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Karena cinta kita bisa bertahan di dalam kekudusan. Karena apa? Tuhan inginkan calon mempelainya
tidak bercacat, tidak bercela, kudus. Dia rindukan calon mempelainya selain mengasihi dia, mencintai dia segenap hati, juga membawa hidup di dalam kekudusan, tanpa cacat, tanpa noda. Seringkali kita tidak mungkinlah kita bisa berjalan di tengah-tengah dunia ini tanpa kita tidak melakukan kesalahan. Tapi firman Tuhan mengatakan, engkau harus kudus, engkau harus tidak bercacat, tidak bernoda. Coba dibaca di 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Filipi 1 ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Yang terakhir 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, sehingga semua orang kudusnya dengan semua orang kudusnya. Ini yang menjadi kerinduan Kristus. Kita adalah mempelai Kristus, calon mempelai Kristus, dan kelak akan menjadi mempelai Kristus. Bagaimana keadaanmu sekarang? Mari kita tundukkan kepala. Kristus Yesus ada di sini. Dia ada di depanmu. Hosana rata sikirata. Hosana rata sikirata. Dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Wanita-wanita Kristus yang ada di sini, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatimu? Apa engkau sekarang dalam keadaan sudah meninggalkan kasih itu? Cepat kembali. Minta kepada Tuhan. Curahkan kembali kasih cintamu Tuhan. Kobarkan api itu, cinta itu di hati kami. Saat saya berdoa untuk pelayanan hari ini, Roh Kudus berbicara untuk saya sampaikan. Tuhan berkata, aku mencintaimu. Berapa lama lagi engkau mengabaikan aku? Aku akan datang menjemput pempelaiku. Saat itu datang, adakah ku dapati cinta di dalam hatimu?
Engkau terlalu sibuk dengan banyak hal tanpa engkau sadari cinta itu telah hilang. Dengan kekuatanmu sendiri, engkau tidak akan dapat menemukan. Hanya datang kepadaku, mintalah, aku akan memberikan api cintaku kembali kepadamu. Saat ini dia ada, pejamkan matamu, dia ada di depanmu. Dia hanya berkata, adakah cinta itu untukku? Karena tanpa cinta, kita tidak akan mampu menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat bercelah di hadapannya. Oh, haleluya. Mari katakan, nyanyikan lagu ini. Katakan dengan sungguh-sungguh keluar dari hatimu. Bukan setengah-setengah, sepenuh hati katakan, Yesus, aku cinta Engkau. Oh raya sikir kepadamu, Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Oh Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Mari wanita-wanita Kristus yang sungguh-sungguh mengaku bahwa Yesus, aku mengasihi, mencintaimu. Bangkit berdiri, angkat tanganmu dan katakan, aku mencintaimu Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Oh, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Ya Yesus, sungguh ku cinta Kau. Terus nyanyikan lagi kembali. Yang berdiri tetap berdiri dan angkat kedua tanganmu. Dia ada di sini. Dia ada di depanmu. Bukalah pintu hatimu dan katakan, Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau mengasihimu dengan sepenuh hatiku, dengan segenap jiwaku. Aku mau Engkau pulihkan aku. Aku mau mengasihimu kembali. Aku mau kerjakan kembali apa yang sudah ku kerjakan dahulu.
Mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu saat cinta mula-mula itu ada di dalam hidupmu. Kembali kerjakan, kembali raih tangan Tuhan itu dan peluk Dia. Aku mengasihimu Tuhan, aku mengasihimu lebih dari apapun, aku mencintaimu lebih dari apapun juga. Maka Tuhan yang penuh kasih, Dia akan pulihkan, akan kembalikan cinta mula-mula itu kepadamu.
bekerja nyata dalam hidup kami Tuhan. Bakar api roh kami, bakar api kami Tuhan. Kami mau hidupkan kembali kasih mula-mula itu dalam hati kami Tuhan. Kami mencintai Engkau, kami mau melayani Engkau. Saat Engkau berkata, kami akan selalu jawab iya Tuhan. Aku jawab iya Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa mengerti akan panggilan hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bersedih hati dihiburkan. Kekuatan baru melimpah mengalir atas hidup kami Tuhan. Kegerakan terjadi bagi kami Tuhan. Saat kami bakar api kami percaya Roh-Mu bekerja nyata bagi kami. Umat-Mu di tempat ini semua dipulihkan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kegerakan terjadi di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami bersuka cita, kami dipuaskan. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu telah melawat setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau kembalikan kasih mula-mula itu dalam setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mencintai Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau begitu amat sangat baik ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Febe yang sudah membawakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau terus pakai beliau ya Bapa. Engkau terus perlengkapi beliau dengan kebenaran firman-Mu yang bisa disampaikan melalui beliau ya Bapa. Terus pakai Bapa kehidupan anak-anaknya, menantu, cucu, semua keluarganya ya Bapa. Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan. Terima kasih, penyertaan-Mu selalu ada ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan-Mu di tempat ini dapat berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin. Wanita Allah, berapa banyak Bapak Ibu-Ibu yang hari ini berkata dalam hati, Tuhan, ini panggilanku. Saat Tuhan mau panggil aku, apapun yang menjadi panggilan Tuhan dalam setiap hidup kita masing-masing, mau jawab ya, lambaikan tangannya. Engkau yang mau jawab, katakan Tuhan. Engkau yang mau menjawab Tuhan, ya Tuhan, aku mau. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Dengar panggilan Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, yes. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab,
Tuhan, malam hari ini melalui firman Tuhan, kita boleh merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita, amin. Dia mencari kita, supaya kita nggak sampai jauh, nggak sampai kelelahan. Dia cari kita, dia temukan kita, karena kerinduannya apa? Supaya kita tidak menjadi kelelahan. Kita bisa menyelesaikan pertandingan iman ini, perjalanan iman kita sampai garis akhir. Itu sebabnya kita diingatkan, kuncinya satu, bekalnya satu, bahan bakarnya cuma satu. Kasih mula-mula itu jangan pernah hilang daripada kita. Amin. Saya terus berdoa, beban itu ditaruh di pundak sini sejak beberapa masa. Saya melihat kalau kita tidak kembali kepada kasih mula-mula itu, kita semua akan kelelahan. Dalam posisi apapun kita akan tertatih-tatih, gak akan mampu. Tapi malam hari firman Tuhan menjadi peneguhan. Saya rindu, saya mengajak semua untuk berdoa, doa 10 hari. Bahkan sampai beberapa masa kita terus berdoa, dan saya terus akan berdoa, dan bersama kita akan terus berdoa supaya benar-benar kegerakan besar itu terjadi. Kasih mula-mula itu terus ada pada setiap umat Tuhan, khususnya di tempat ini, amin. Kita tetap teguh, kita tetap kuat menyelesaikan perjalanan iman kita. Terus jaga api di dalam roh kita yang Tuhan sudah kasih, jangan pernah sampai padam. Terus bangun keintiman dengan Tuhan, jaga persekutuan dengan Tuhan, terus melekat dengan firman dan doa. Supaya apa? Supaya terus itu tidak akan pernah padam dari kita. Saat kita meninggalkan yang tadi itu, maka kaki Dian itu akan diambil. Kalau sudah kaki Dian itu diambil, saya terus berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan pernah ambil kaki Dian itu dari tempat ini. Saya terus berdoa. Itu yang menjadi doa saya. Oleh sebab itu biarlah itu jadi doa kita semua juga, amin. Terima kasih buat Ibu Febe yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan saya rindu akan muncul wanita-wanita laskar-laskar Kristus yang akan dipakai Tuhan, dipertajam di dalam karunia untuk membangun jemaat. Amin. Untuk membangun jemaat. Saya akan berdoa, dan mari kita semua berdoa agar setiap kita dipertajam dalam karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan. Sampai hari Tuhan menjelang, hari Tuhan datang, kita semua ditemui tetap setia, tetap cinta. Amin. Puji Tuhan. Ibu yang dikasih Tuhan, saya rindu mari tetap ditambah lagi bilangan ibu-ibu yang hadir, wanita-wanita yang hadir dalam ibadah wanita, supaya lebih dahsyat lagi, amin. Akan ada kegerakan besar yang terjadi kalau kita terus menjaga melalui kita ibadah wanita diperbanyak, akan mengimpartasikan api itu buat seluruh jemaat yang ada, amin. Mari ajak ibu-ibu yang lain, wanita-wanita yang lain, gak peduli, jangan berpikir wah masih terlalu muda. Enggak ya, ini namanya ibadah wanita. Yang merasa wanita boleh bergabung, gitu ya. Saya juga mau sampaikan bahwa nanti saya minggu depan Selasa, sekitar 3 Selasa atau mungkin juga 4 Selasa, saya tidak bisa mendampingi di ibadah wanita. Tapi waktu saya kembali, saya akan melihat akan lebih banyak lagi, bahkan bisa penuh. Amin. Amin. Ya. Aminnya jangan lemes ya. Aminnya jangan lemes. Saya berdoa supaya betul waktu saya kembali, saya akan melihat banyak wanita-wanita yang bergabung dalam ibadah ini, dan wanita-wanita menjadi laskarnya Kristus. Amin. Saya harus mendampingi putri saya karena mengurus registrasi nikah ya, karena Tuhan sudah kasih jodohnya di luar nalar saya, tapi itu sudah rencana Tuhan. Ya sudah, saya manut ya, saya dampingi dia, harus registrasi surat nikah, harus tinggal di sana selama 2-3 minggu. Kemudian baru ngurus surat nikah dan baru saya nanti kembali. Bukan di dekat-dekat sini ya, tetapi di Singapura. Oleh sebab itu doakan, saya mohon bantuan doanya supaya kami juga tetap di sana, bukan sia-sia datang, tetapi ada rencana Tuhan yang besar juga buat diri saya,
juga buat jemaat di tempat ini melalui saya ada di sana beberapa masa, saya juga ingin belajar banyak hal di sana mumpung ada di sana ya. Supaya saya bisa mengimpartasikan juga api itu di tempat ini ya. Doakan supaya kami juga ada dalam lindungan Tuhan, karena di sana juga pandemi juga saya mendengar masih begitu banyak ya. Supaya perlindungan Tuhan nyata buat kami semua. Dan saya juga tetap berdoa api itu tidak padam. Bahkan nanti saya kembali, ibadah wanita akan banyak sekali. Dan ibadahnya ibadah yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Amin. Pengurus wanita, saya percaya Anda akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengelola. Dan apa yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan akan berikan kemampuan dan pengurapan. Amin. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Saya jemput Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah malam hari ini. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Ya Jesus, now we sing how great you are great Jesus. Jadi kerinduan dan doa kami, seruan kami Tuhan. Engkau akan selalu diagungkan, ditinggikan. Melalui hidup kami, banyak orang di sekeliling kami boleh mengagungkan Engkau. Dan boleh melihat betapa besar, agung dan dahsyatnya Tuhan. Bahkan setiap kami bukan cuma mendengar, tahu dan pernah mengalami, tapi akan terus mengalami keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami terus memuliakan Engkau. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu yang sudah disampaikan malam hari ini melekat dalam hati kami. Dalam segala musim kehidupan kami. Biarlah kasih itu tidak pernah padam. Kasih itu terus ada. Cinta itu tidak pernah hilang di dalam nama Yesus. Sebagaimana Engkau Tuhan, dengan segala keadaan kami, Engkau tetap cinta kami. Engkau tetap mengasihi kami. Kami mau di dalam segala musim kehidupan kami mau belajar tetap cinta Tuhan. Dan buah yang sudah kami hasilkan dari hidup ini tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berhenti. Kami mau terus berbuah. Dan Kau boleh menikmati dan bersuka cita atas hidup kami. Terima kasih. Berkati Ibu Febe yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai beliau lebih lagi. Pertajam karunia yang Tuhan sudah berikan pada beliau. Untuk membangun jemaat yang ada di tempat ini. Dan biarlah kasih yang daripada Tuhan terus membakar hatinya. Tidak pernah padam dalam kehidupannya. Sehingga melalui kasih itu, beliau boleh mengalirkan kasih, mengimpartasikan kasih buat banyak orang, keluarganya, jemaat Tuhan, dan dimanapun beliau berada. Juga pakai kami semua Tuhan, untuk kami mengimpartasikan, mengalirkan aliran-aliran kasih kepada banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih, semua kami sudah disembuhkan, semua kami sudah dipulihkan, dan kasih itu kembali ada, membakar setiap kami. Terima kasih, berkati semua ibu-ibu yang sudah menabur waktu dalam ibadah malam hari ini. Taburan waktu tidak akan pernah sia-sia di dalam nama Yesus. Kami akan terus menuai waktu itu untuk kami terus bisa memuliakan nama Tuhan. Berkati usaha yang dikerjakan
dibuat jadi berhasil. Saat setiap kami ibu-ibu ini mengandalkan Tuhan, kami akan melihat campur tangan Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan. Terima kasih, keluarga-keluarga diberkati Tuhan, keharmonisan nyata, bahkan pengiringan kami kepada Tuhan terus diberkati, semakin indah, semakin cinta dan semakin cinta. Terima kasih penyertaan-Mu nyata atas kami semua, bila sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Biar Tuhan lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Dan kami mintakan covering ilahi buat kami dan seisi rumah tangga kami. Beri karunia sehat untuk kami semua, supaya kami bisa terus memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami. Terus mengerjakan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Terima kasih Bapak, mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita angkat tangan kita, biarlah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan kita malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, didapati kita semua tetap setia, mempelai yang tidak bercacat. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.